Halo semua, kembali lagi dengan Pak Mor di channel YouTube Senang Bermatematika. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Dan hari ini kita akan membahas konsepnya dulu daripada latihan soalnya. Mari kita sama-sama melihat konsep dasar dari turunan fungsi aljabar itu. Nah, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa sih itu turunan. Turunan atau disebut juga sebagai derivatif yang merupakan suatu pengukuran kepada bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan akan menyatakan bagaimanakah sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran lain. Nah, di sini dapat kita lihat ya, turunan itu terjadi ketika ada perubahan yang terjadi akibat besaran lain. Jadi ada suatu benda atau suatu objek atau suatu besaran, dia ini akan berubah jika datang perubahan lain. Dia menjadi apa itu? Proses menemukan suatu turunan disebut sebagai diferensiasi. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk turunan fungsi yang akan kita pelajari hari ini untuk matematika, seperti yang telah kita sebutkan di atas, turunan fungsi atau yang disebut juga sebagai diferensial. Diferensial itu istilah lain dari turunan. Jadi kalau ada yang bilang berapa turunan atau berapa diferensial, itu sama saja. Merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Nah, karena kita berbicara tentang fungsi, maka nanti kita memiliki suatu fungsi fx. Nah, ketika kita dikasih fungsi lagi, ini menjadi apa? Itu adalah turunan, begitu. Dimasukkan suatu fungsi lagi. Nah, simbol f kan ini fx adalah fungsi, atau ini bisa saja sama dengan y. Nah, simbol lain juga bisa dengan y. Untuk turunan, jika fungsi adalah f, maka turunannya adalah f aksen. Jadi, jika fx adalah suatu fungsi, turunannya adalah f aksen x. Atau kalau ada yang tulis y, maka turunannya adalah y aksen. Jadi aksen itu adalah turunannya. Nah, inilah rumus umum untuk turunan dy per dx, derivatif y per derivatif x. Nah, ketika aksennya 1, pangkatnya 1, kutipnya 1, itu adalah turunan pertama. Sedangkan kalau kutipnya 2, itu adalah turunan kedua. Nah, kita di sini akan coba dulu banyak latihan mengenai turunan yang pertama. Jangan sampai ke turunan kedua dulu. Nanti setelah lancar di turunan pertama, kita akan move ke turunan kedua. Nah, aturan menentukan turunan fungsi ini. Turunan bisa kita tentukan tanpa adanya proses limit. Nah, nggak harus ada limit dulu baru kita bisa mengerjakan turunan. Di pertemuan sebelumnya, di limit yang pernah kita pelajari, di limit itu bisa kita menentukan turunan dari limit tersebut. Karena kan limit itu juga berhubungan dengan fungsi. Sebenarnya ada 3 hal yang berhubungan erat, yaitu limit, turunan, dan diferensial. Bukan diferensial, integral. Sorry. Nah, untuk kebutuhan ini dirancang teorema atau pernyataan mengenai turunan dasar, turunan dari operasi aljabar pada 2 fungsi. Aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi dan juga turunan fungsi inverse. Jadi ada beberapa ini. Yang pertama, turunan dasar ini akan kita pelajari. Yang kedua, turunan dari operasi aljabar 2 fungsi. Ini mungkin Pak Moh nggak akan tuliskan di sini karena dalam matematika dasar kelas 11 kita akan fokusnya di sini, turunan dasar. Aturan rantai ini kalau bisa kita selesaikan, kita akan bahas. Dan terakhir, turunan fungsi inverse, kita akan bahas satu-satu. Turunan dasar, ada beberapa aturan untuk turunan dasar ini. Yang pertama, jika fx atau fungsi x, jika fungsi x turunannya akan menjadi turunan dari fungsi x adalah 0 jika x-nya itu adalah konstanta. Jadi jika fx-nya adalah suatu konstanta, maka turunannya atau f aksen x adalah 0.
Oke, Amor nggak lupa lanjutin di sini. Yang kedua, jika fx-nya adalah x, jika fx-nya itu adalah x itu sendiri, maka turunan fungsi x-nya adalah 1. Aturan yang berikutnya, aturan pangkat berlaku jika fx atau fungsi x sama dengan x pangkat n, maka turunan pertama dari x itu adalah n dikali x pangkat n dikurang 1. Bisa? Nanti kita bahas ya, yang penting kalian tulis dulu satu-satu. Di next video kita akan perdalam lagi per temanya. Oke? Yang keempat, aturan yang keempat, aturan kelipatan konstanta berlaku jika kf adalah suatu bilangan kelipatan, fx itu sama dengan k dikali turunan pertama dari fx-nya. Kalau aturan rantai berlaku jika f komposisi G, ini pelajaran kelas 10, sama dengan f aksen atau turunan pertama dari f untuk Gx dikali turunan dari Gx itu sendiri. Ini di dalam kurung, maka ini diturunkan dulu sekali, baru dikali, baru itu turunannya. Oke. Yang berikutnya turunan jumlah selisih, hasil kali, serta hasil bagi dua fungsi. Nah, ini kita nggak akan terlalu bahas lebih dalam, tapi jika ada kesempatan nanti atau yang membutuhkan bisa nanti Pak Mur buat video lagi tentang ini. Contoh fungsi f dan g terdiferensialkan pada selang L, maka fungsi f tambah g, f kurang g, f kali g, f bagi g itu sama dengan G tidak boleh sama dengan 0 pada selangnya. Terdiferensialkan pada I dengan aturan sebagai berikut. Jika fungsi f dan fungsi g turunannya itu sama dengan bisa dipisah begitu. Jadi setiap penjumlahan dan pengurangan ketika kita melihat turunannya itu bisa dipisah. Kita pisah fungsi-fungsi turunannya. Sedangkan kalau perkalian kita kali terbalik, jadi kita kali dulu istilahnya Amor lupa apa ini. Kita cari dulu turunan dari f dikali dengan g ditambah dengan turunan dari g dikali dengan f. Begitu juga kebalikannya dengan pembagian. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri ini lebih banyak dipelajari ketika mata pelajaran matematika peminatan begitu. Jika ada turunan dari sin x itu apa, nanti kalian bisa lihat atau kalian bisa tulis. Kita akan lanjut karena kita nggak akan bahas terlalu dalam untuk fungsi trigonometri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian pembelajaran kita saat ini. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang ingin komentari, silakan DM di Instagram @sb_matematika begitu ya. Sekian yang bisa Pak Mur berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.